Bab 11 yaitu kontrol untuk keamanan informasi. Nah, yang pertama yaitu ada introduction. Nah, seperti yang dicatat dalam bab 10 yaitu COVID 2019 adalah kerangka kerja komprehensif, praktik terbaik yang berkaitan dengan semua aspek tata kelola dan manajemen teknologi informasi. Oleh karena itu, kita akan belajar pada bagian COVID 2019 yang relevan yang berkaitan dengan setiap topik sehingga dapat memahami bagaimana prinsip-prinsip yang berkontribusi pada keandalan sistem untuk mengelola investasi organisasi secara efektif dalam teknologi informasi. Nah, kerangka layanan kepercayaan mengatur kontrol terkait teknologi informasi menjadi 5 prinsip yang secara bersama-sama berkontribusi terhadap keandalan sistem. Yang pertama yaitu ada prinsip keamanan. Nah, prinsip keamanan ini akses baik fisik maupun logis ke sistem dan datanya dikontrol dan dibatasi hanya untuk pengguna yang sah. Yang kedua, prinsip kerahasiaan atau informasi organisasi yang sensitif, misalnya rencana pemasaran, rahasia dagang, dilindungi dari pengungkapan yang tidak sah. Yang ketiga, ada pribadi atau privacy. Nah, privacy ini merupakan informasi pribadi tentang pelanggan, karyawan, pemasok, dan juga mitra bisnis yang dikumpulkan, digunakan, diungkapkan, dan dipelihara hanya sesuai dengan kebijakan internal dan persyaratan peraturan eksternal dan dilindungi dari pengungkapan yang tidak sah. Yang ketiga yaitu ada integritas pemrosesan, yaitu data yang diproses secara akurat, lengkap, tepat waktu, dan hanya dengan otorisasi yang tepat. Dan yang terakhir yaitu ada ketersediaan atau sistem dan informasinya harus tersedia untuk memenuhi kewajiban operasional dan kontraktual. Nah, keamanan informasi adalah fondasi keandalan sistem dan diperlukan untuk mencapai keempat prinsip lainnya. Proses keamanan informasi membatasi akses sistem hanya untuk pengguna yang berwenang. Dengan demikian, melindungi kerahasiaan data organisasi yang sensitif dan juga privasi informasi pribadi yang dikumpulkan dari pelanggan. Prosedur keamanan informasi ini melindungi integritas informasi dengan mencegah pengiriman transaksi yang tidak sah atau fiktif dan untuk mencegah perubahan yang tidak sah pada data atau program yang tersimpan. Terakhir, proses keamanan informasi memberikan perlindungan terhadap berbagai serangan termasuk virus dan worm. Dengan demikian memastikan bahwa sistem informasi tersedia saat dibutuhkan. Selanjutnya adalah 3 konsep dasar keamanan informasi. Yang pertama ada keamanan adalah masalah manajemen, bukan hanya masalah teknologi. Nah, meskipun keamanan informasi yang efektif memerlukan penerapan perangkat teknologi seperti firewall, antivirus, dan juga yang lainnya, keterlibatan dan dukungan manajemen senior di seluruh fase siklus hidup keamanan sangat penting untuk mencapai keberhasilan. Nah, langkah pertama dalam siklus hidup keamanan adalah menilai ancaman terkait keamanan informasi yang dihadapi organisasi dan memilih respon yang tepat. Nah, manajemen senior harus memilih respon risiko mana dari keempat respons yang dijelaskan dalam bab 10, yaitu mengurangi, menerima, berbagi, dan menghindari yang tepat untuk diadopsi sehingga sumber daya yang diinvestasikan dalam keamanan informasi mencerminkan selera risiko organisasi. Langkah kedua yaitu melibatkan pengembangan kebijakan keamanan informasi dan mengkomunikasikan kepada karyawan. Nah, manajemen senior harus berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan karena mereka harus memutuskan sanksi yang bersedia untuk mereka berikan atas ketidakpatuhan. Kemudian langkah ketiga dari siklus hidup keamanan yaitu melibatkan akuisisi atau pembangunan perangkat teknologi tertentu. Di sini manajemen senior harus mengesahkan investasi sumber daya yang diperlukan untuk mengurangi ancaman yang teridentifikasi dan mencapai tingkat keamanan yang diinginkan. Dan yang terakhir atau yang langkah keempat dalam siklus hidup keamanan adalah memerlukan pemantauan kinerja secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas program keamanan informasi organisasi.
Oleh karena itu, manajemen harus secara berkala menilai kembali risiko yang terkait dengan ancaman yang lama. Oleh karena itu, manajemen harus secara berkala menilai kembali respons risiko organisasi dan membuat perubahan pada kebijakan informasi dan berinvestasi dalam solusi baru untuk memastikan bahwa upaya keamanan informasi organisasi mendukung strategis bisnisnya dengan cara yang konsisten dengan selera risiko manajemen. Yang kedua yaitu manusia, faktor penting. Orang atau manusia dapat menjadi mata rantai kelemahan dalam keamanan atau aset penting. Nah, untuk menjadikan karyawan sebagai bagian positif dari upaya keamanan organisasi, manajemen harus menciptakan budaya sadar keamanan dan memberikan pelatihan kesadaran keamanan berkelanjutan. Nah, untuk menciptakan budaya sadar keamanan di mana karyawan mematuhi kebijakan organisasi, manajemen puncak tidak hanya harus mengkomunikasikan kebijakan keamanan organisasi, tetapi juga harus memberikan contoh. Sebaliknya, jika karyawan mengamati manajer melanggar kebijakan keamanan informasi, mereka cenderung akan meniru perilaku tersebut. Nah, maka dari itu, semua karyawan harus diajari langkah-langkah keamanan penting untuk kelangsungan hidup jangka panjang organisasi. Mereka perlu dilatih untuk mengikuti praktik komputasi yang aman seperti tidak pernah membuka lampiran email yang tidak diminta, hanya menggunakan perangkat lunak yang disetujui, dan juga tidak membagikan sandi dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi laptop secara fisik. Nah, pelatihan kewaspadaan keamanan juga sangat penting bagi manajemen senior karena dalam beberapa tahun terakhir banyak sekali serangan rekayasa sosial. Nah, perkembangan baru dalam teknologi terus-menerus menciptakan ancaman keamanan baru dan membuat solusi lama menjadi usang. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk mendukung pendidikan profesional berkelanjutan bagi spesialis keamanan mereka. Yang ketiga, ada model keamanan informasi berbasis waktu. Nah, tujuan dari model keamanan informasi berbasis waktu adalah menggunakan kombinasi pengendalian preventif, detektif, dan korektif untuk melindungi aset informasi cukup lama agar organisasi dapat mendeteksi terjadinya serangan dan mengambil langkah yang tepat waktu untuk menggagalkan serangan sebelum informasi hilang atau dikompromikan. Nah, model keamanan berbasis waktu menyediakan sarana bagi manajemen untuk mengidentifikasi pendekatan yang paling hemat biaya untuk meningkatkan keamanan dengan membandingkannya dengan dampak investasi tambahan dalam pengendalian preventif, detektif, dan korektif. Meskipun model keamanan berbasis waktu memberikan dasar teoritis yang kuat untuk mengevaluasi dan mengelola praktik keamanan informasi suatu organisasi, model ini tidak boleh dipandang sebagai rumus matematika yang tepat. Melindungi sumber informasi. Keamanan fisik, kontrol akses. Kontrol akses fisik dimulai dengan titik masuk ke gedung itu sendiri. Idealnya hanya boleh ada satu titik masuk reguler yang tetap tidak terkunci selama jam kantor normal. Selain itu, resepsionis dan petugas keamanan harus ditempatkan di pintu masuk utama untuk memverifikasi identitas karyawan. Begitu berada di dalam gedung, akses fisik ke ruangan yang berisi peralatan komputer juga harus dibatasi. Ruangan-ruangan ini harus dikunci dengan aman dan semua akses masuk atau keluar dipantau oleh CCTV. Kontrol akses pengguna. Penting untuk dipahami bahwa pihak luar bukanlah satu-satunya sumber ancaman. Seorang karyawan mungkin menjadi tidak puas karena sejumlah alasan, misalnya seperti tidak dipromosikan dan ingin membalas dendam, atau mungkin rentan terhadap korupsi karena kesulitan keuangan atau diperas untuk memberikan informasi sensitif. Kontrol autentikasi. 3 jenis kredensial dapat digunakan untuk memverifikasi identitas seseorang. Yang pertama, sesuatu yang diketahui orang tersebut, seperti kata sandi atau nomor identifikasi pribadi atau PIN. Yang kedua, sesuatu yang dimiliki orang tersebut, seperti kartu pintar atau tanda pengenal. Yang ketiga, beberapa karakteristik fisik atau perilaku dari seseorang tersebut, seperti sidik jari atau pola pengetikan. Kemudian solusi TI, kontrol anti-malware. Malware merupakan ancaman besar. Malware dapat merusak atau menghancurkan informasi atau menyediakan sarana untuk akses yang tidak sah. Jadi ada solusi COVID
2019 untuk keamanan yang efektif. Yang pertama, pendidikan kewaspadaan terhadap perangkat lunak berbahaya. Yang kedua, pemasangan alat perlindungan anti-malware pada semua perangkat. Yang ketiga, manajemen terpusat untuk patch dan pembaruan perangkat lunak anti-malware. Yang keempat, peninjauan berkala terhadap ancaman malware baru. Yang kelima, penyaringan lalu lintas masuk untuk memblokir sumber potensial malware. Yang keenam, melatih karyawan untuk tidak menginstal perangkat lunak yang tidak disetujui. Solusi TI kontrol akses jaringan. Sebagian besar organisasi menyediakan akses jarak jauh ke sistem informasi mereka kepada karyawan, pelanggan, dan pemasok. Biasanya akses ini terjadi melalui internet, tetapi beberapa organisasi masih mengelola jaringan milik mereka sendiri atau menyediakan akses dial-up langsung melalui modem. Banyak organisasi juga menyediakan perangkat yang disebut router perbatasan menghubungkan sistem informasi organisasi ke internet. Di balik router perbatasan terdapat firewall utama yang dapat berupa perangkat keras khusus atau perangkat lunak yang berjalan pada komputer serbaguna yang mengendalikan komunikasi masuk dan keluar antara sistem di balik firewall dan jaringan lain. Zona demilitarisasi atau DMZ adalah jaringan terpisah yang terletak di luar sistem informasi internal organisasi seperti server web e-commerce organisasi. Baik, selanjutnya di sini ada controlling access by filtering package atau mengendalikan akses dengan paket penyaringan. Nah, yang pertama itu ada access control list atau ACL. ACL sendiri merupakan kumpulan aturan berbasis if-then, di mana jika kondisi tertentu terpenuhi, maka lakukan tindakan yang digunakan untuk mengelola lalu lintas jaringan. Nah, aturan ini bisa memblokir atau mengizinkan paket berdasarkan alamat IP, port, atau protokol. Misalnya, jika paket berasal dari IPX, maka akan diblokir. Lalu yang kedua ada paket filtering atau penyaringan paket. Paket filtering ini memeriksa header dari paket data seperti alamat pengirim, penerima, dan jenis protokol untuk memutuskan apakah paket itu diizinkan atau diblokir. Nah, ini itu seperti memeriksa label di amplop surat tanpa membuka isinya. Jika header sesuai dengan aturan, paket akan diteruskan, jika tidak maka akan diblokir. Lalu selanjutnya ada Deep Packet Inspection atau DPI. DPI ini adalah metode yang lebih mendalam dibandingkan penyaringan paket biasa. DPI itu tidak hanya memeriksa header, tetapi juga isi data dalam paket untuk mendeteksi ancaman atau konten yang tidak diinginkan. Ini seperti membaca isi surat untuk memastikan tidak ada ancaman yang tersembunyi. Lalu selanjutnya ada Intrusion Prevention System atau IPS. IPS sendiri merupakan perangkat yang secara otomatis memantau lalu lintas jaringan untuk mendeteksi dan memblokir serangan. IPS mengenali pola serangan seperti serangan di DOS atau percobaan peretasan dan segera mencegahnya agar tidak mencapai sistem. Baik, selanjutnya ada using defense in depth to restrict network access atau menggunakan defense in depth untuk membatasi akses jaringan. Ini tuh maksudnya kita bisa menggunakan berbagai lapisan perlindungan untuk menjaga keamanan jaringan, bukan hanya mengandalkan satu perangkat atau metode keamanan saja. Konsep ini tuh mirip dengan strategi pertahanan berlapis-lapis, di mana jika satu lapisan gagal, masih ada lapisan-lapisan lain yang akan melindungi. Contohnya, daripada hanya mengandalkan satu firewall, organisasi bisa menggunakan kombinasi perangkat keamanan seperti firewall untuk memblokir lalu lintas yang tidak diizinkan, lalu menggunakan IDS atau IPS untuk mendeteksi dan mencegah serangan, lalu menggunakan VPN untuk mengenkripsi lalu lintas jaringan untuk melindungi data yang dikirim, lalu bisa juga menggunakan access control list untuk mengatur siapa saja yang bisa mengakses jaringan. Nah, selanjutnya di sini ada securing wireless access atau mengamankan akses nirkabel. Di sini ada prosedur-prosedur untuk mengamankan akses nirkabel. Yang pertama itu dengan menyalakan fitur keamanan yang tersedia, lalu membuktikan keabsahan seluruh perangkat yang sudah digunakan untuk menetapkan akses nirkabel ke jaringan sebelum menentukan sebuah alamat IP untuk mereka,
Lalu yang ketiga, mengurangi kekuatan publikasi dari titik akses nirkabel, menempatkannya pada anterior gudang dan menggunakan antena pengarahan untuk membuat penerimaan lokal tanpa izin menjadi lebih sulit. Lalu selanjutnya, mengatur seluruh perangkat nirkabel terotorisasi supaya hanya beroperasi pada modus infrastruktur yang memaksa perangkat lunak untuk hanya terhubung ke titik akses nirkabel. Selanjutnya, menggunakan nama yang non-informatif sebagai alamat titik akses yang disebut dengan Service Set Identifier atau SSID. Dan yang terakhir, mengenkripsi atau mengunci seluruh lalu lintas nirkabel. Baik, selanjutnya di sini ada IT solution. Yang pertama itu ada IT solution device and software hardening controls atau pengendalian pengukuhan peralatan dan perangkat lunak. Yang di dalamnya itu memiliki 3 faktor. Yang pertama itu ada endpoint. Endpoint sendiri ini memiliki beberapa konfigurasi, yaitu ada vulnerabilities atau kerentanan. Ini itu merupakan kelemahan atau cacat dalam program yang bisa dieksploitasi oleh penyerang untuk merusak sistem atau mengambil kendali di atasnya. Lalu yang kedua ada vulnerability scanner atau pemindai kerentanan. Ini tuh merupakan alat otomatis yang memeriksa sistem untuk mencari kelemahan, seperti program yang tidak terpakai atau pengaturan yang tidak aman yang bisa menjadi ancaman bagi keamanan. Lalu selanjutnya ada hardening atau pengukuhan. Ini tuh merupakan proses mengubah konfigurasi dasar sistem seperti komputer atau server untuk menghapus pengaturan atau layanan yang tidak diperlukan sehingga mengurangi resiko serangan. Lalu selanjutnya yang konfigurasi yang kedua ada manajemen akun pengguna. Jadi praktik manajemen COVID-5 di DSO 504 itu menekankan kebutuhan untuk secara hati-hati mengelola seluruh akun pengguna, terutama akun-akun yang memiliki hak terbatas seperti akun admin, finance pada komputer. Lalu konfigurasi yang ketiga yaitu software design atau desain perangkat lunak. Sebagaimana organisasi yang telah meningkatkan keefektifan pengendalian keamanan perimeternya, para penyerang di luar sana itu juga meningkatkan kerentanan yang ditargetkan dalam program aplikasinya. Lalu untuk IT solution yang kedua yaitu IT solution encryption. Ini tuh merupakan enkripsi memberikan sebuah lapisan pertahanan terakhir untuk mencegah akses tanpa izin terhadap informasi sensitif. Baik, selanjutnya di sini ada detecting attacks atau mendeteksi serangan. Nah, jadi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pengendalian preventif itu tidak pernah 100% efektif dalam memblokir semua serangan. Oleh karena itu, praktik manajemen COVID di SS02 dan di SS03 itu menjelaskan aktivitas yang juga dibutuhkan organisasi untuk memungkinkan deteksi masalah secara tepat waktu. Nah, di bagian ini akan ada 4 jenis kontrol detektif. Yang pertama itu ada log analysis, yang merupakan proses memeriksa log yang dihasilkan oleh sistem, aplikasi, dan perangkat jaringan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau pola serangan. Lalu yang kedua ada Intrusion Detection System atau IDS. Ini tuh merupakan sistem yang dirancang untuk memantau lalu lintas jaringan atau aktivitas sistem dan mendeteksi tanda-tanda serangan atau pelanggaran keamanan. IDS sendiri ini biasanya berfungsi dengan mengidentifikasi pola atau perilaku yang mencurigakan, kemudian memberikan peringatan kepada tim keamanan. Lalu yang ketiga ada honeypots. Ini tuh merupakan sistem atau perangkat yang sengaja dirancang untuk tampak seperti target yang rentan untuk menarik perhatian penyerang. Nah, tujuannya itu adalah untuk memancing serangan dan mengalihkan mereka dari aset nyata sambil mempelajari taktik yang digunakan oleh penyerang. Lalu yang terakhir di sini ada continuous monitoring. Ini tuh merupakan proses pemantauan terus-menerus terhadap sistem dan jaringan untuk mendeteksi ancaman atau perubahan yang mencurigakan secara real time. Tujuannya itu untuk memberikan deteksi dini sehingga respon terhadap insiden ini dapat dilakukan dengan cepat dan efektif. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Responding to attacks atau menanggapi serangan.
Meskipun penting, mendeteksi masalah secara tepat waktu tidaklah cukup. Seperti yang sudah dijelaskan oleh praktik manajemen sebelumnya, organisasi di sini juga membutuhkan prosedur untuk melakukan tindakan korektif tepat waktu. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, kontrol korektif ini banyak mengandalkan penilaian manusia. Akibatnya, efektivitasnya ini sangat bergantung pada perencanaan dan juga persiapan yang sangat tepat. Oleh karena itu, sekarang kita akan membahas lebih lanjut mengenai dua kontrol yang sangat penting, yaitu pembentukan tim komputer atau Computer Incident Response Team dan juga Chief Information Security Officer atau CISO. Computer Incident Response Team atau CIRT merupakan sebuah tim yang bertanggung jawab untuk menangani insiden keamanan yang besar, utamanya oleh sebuah komputer. Nah, pembentukan CIRT ini merupakan sebuah komponen kunci untuk dapat menanggapi insiden keamanan dengan cepat dan juga efektif. CIRT ini harus mencakup tidak hanya spesialis teknis, namun juga manajemen operasi senior, karena beberapa tanggapan potensial terhadap insiden keamanan memiliki konsekuensi ekonomi yang signifikan. Dalam pelaksanaannya, CIRT ini harus memimpin proses tanggung jawab darurat organisasi melalui beberapa langkah. Yang pertama yaitu pengakuan bahwasannya terdapat sebuah masalah. Biasanya hal ini terjadi ketika IPS atau IDS memberikan sinyal peringatan, akan tetapi juga bisa merupakan hasil analisis login oleh administrator sistem. Lalu yang kedua ada penahanan masalah. Setelah sebuah instruksi terdeteksi, tindakan cepat diperlukan untuk menghentikannya dan menahan sebuah kerusakan. Lalu yang ketiga ada recovery atau pemulihan. Kerusakan yang disebabkan oleh serangan haruslah diperbaiki. Hal ini mungkin akan melibatkan pemberantasan malware dan juga memulihkan data dari cadangan dan juga menginstal ulang program yang rusak. Kemudian ada tindak lanjut atau follow up. Setelah pemulihan dalam proses, CIRT ini harus memimpin analisis tentang bagaimana insiden ini terjadi, kemudian langkah-langkah yang mungkin perlu diambil untuk memodifikasi kebijakan dan juga prosedur keamanan yang ada untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya insiden serupa di masa mendatang. Perlu diingat bahwasannya komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan 4 langkah ini. Oleh karenanya diperlukan beberapa metode untuk memberitahu setiap anggota CIRT. Di samping itu, penting juga untuk memperhatikan rencana tanggap darurat secara teratur sebagai proses peringatan. Selanjutnya, Chief Information Security Officer atau kepala yang bertugas di bagian keamanan informasi. Sangatlah penting bagi sebuah organisasi untuk memberikan tanggung jawab atas keamanan informasi kepada seseorang di tingkat manajemen senior yang sesuai. Karena organisasi yang melakukan hal tersebut lebih mungkin untuk memiliki tim tanggap insiden yang terlatih dan dengan baik dibandingkan dengan sebuah organisasi yang tidak membuat seseorang bertanggung jawab atas keamanan sebuah informasi. Seorang CISO haruslah memahami lingkungan teknologi perusahaan dan bekerja sama dengan Chief Information Officer atau CIO untuk merancang, mengimplementasikan, dan juga mempromosikan kebijakan dan juga prosedur keamanan yang baik. CISO di sini juga harus menjadi penilai dan evaluator yang tidak memihak terhadap lingkungan. Dan juga, oleh karena itu, CISO juga harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwasannya penilaian kerentanan dan resiko dilakukan secara teratur dan juga audit keamanan dilakukan secara berkala. CISO juga perlu bekerja sama dengan penanggung jawab keamanan fisik karena akses fisik yang tidak sah dapat memungkinkan terjadinya atau adanya penyusup untuk membypass kontrol akses logis yang paling rumit. Selanjutnya, memantau dan merevisi solusi keamanan. Dalam 4 tahap security life cycle melibatkan kegiatan pemantauan kinerja dan juga memperbaiki setiap kekurangan yang teridentifikasi yang sesuai dengan komponen terakhir dalam sebuah kerangka kerja. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan membahas 2 proses utama dalam pemantauan ini, yaitu pengujian penetrasi dan juga manajemen perubahan. Pengujian penetrasi atau penetration testing merupakan sebuah upaya resmi yang dilakukan oleh tim audit internal ataupun perusahaan konsultan keamanan eksternal untuk masuk ke dalam sistem informasi sebuah organisasi. Tim-tim ini mencoba segala cara yang mungkin untuk membobol sistem perusahaan karena ada banyak vektor serangan potensial. Oleh karena itu, uji penetrasi ini kebanyakan hampir selalu berhasil. Kemudian ada kontrol perubahan dan juga manajemen perubahan.
Hal ini mengacu pada proses formal yang digunakan untuk memastikan bahwasannya modifikasi perangkat keras, perangkat lunak, ataupun proses tidak akan mengurangi keandalan sistem. Kontrol perubahan yang baik seringkali menghasilkan kinerja operasi yang lebih baik karena lebih sedikit masalah yang harus diperbaiki. Perusahaan dengan manajemen perubahan dan juga proses kontrol perubahan yang baik juga mengalami biaya yang lebih rendah ketika sebuah insiden keamanan di sini terjadi. Sebuah pengendalian perubahan dan juga proses manajemen perubahan yang telah dirancang dengan baik ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama seperti dokumentasi semua permintaan perubahan yang mengidentifikasi sifat perubahan, alasannya, tanggal permintaan, dan juga hasil dari permintaan tersebut. Kemudian yang kedua, persetujuan yang terdokumentasi atas semua permintaan perubahan oleh tingkat manajemen yang sesuai. Hal ini sangat penting bagi manajemen senior untuk meninjau dan juga menyetujui perubahan besar pada sebuah proses dan sistem untuk memastikan bahwa perubahan yang diusulkan konsisten dengan rencana strategis jangka panjang organisasi. Kemudian juga ada pengujian semua perubahan dalam sistem yang terpisah, bukan sistem yang digunakan untuk proses bisnis sehari-hari. Nah, hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko bug dalam modifikasi yang mengganggu bisnis normal. Lalu yang keempat ada kontrol konversi, yaitu untuk memastikan bahwasanya data yang ditransfer secara akurat di sini dan lengkap dari sistem data ke sistem baru, di mana auditor internal harus meninjau proses konversi untuk memverifikasi bahwasanya perubahan tersebut telah diotorisasi dan diuji dengan benar. Nah, di sebab selanjutnya yaitu terdapat security implication of virtualization, cloud computing, and the Internet of Things. Yang pertama yaitu terdapat security implication of virtualization yang merupakan dampak keamanan dari penggunaan virtualisasi di mana satu pelanggaran dapat mempengaruhi seluruh jaringan yang ada. Dan yang kedua yaitu security of implication of cloud computing yang merupakan risiko keamanan dalam cloud computing termasuk potensi akses tidak sah dan kehilangan kendali atas data yang disimpan di server ketiga. Dan yang terakhir yaitu security implication of the Internet of Things atau IoT yang merupakan tantangan dan peluang keamanan yang muncul dari perangkat yang terhubung yang dapat meningkatkan kompleksitas perlindungan tetapi juga memungkinkan kontrol fisik yang lebih baik. Nah, dapat kita simpulkan dari pengertian dari security implication of virtualization, cloud computing, and the Internet of Things merupakan dampak atau konsekuensi yang ditimbulkan terhadap keamanan informasi ketika menggunakan tiga teknologi ini. Dan teknologi ini dapat mengubah risiko keamanan dengan memperluas potensi titik akses untuk serangan atau pelanggaran, tetapi juga memberikan peluang untuk meningkatkan keamanan tergantung bagaimana pihak, organisasi, atau perusahaan mengimplementasikan kontrol keamanan seperti akses, deteksi ancaman, dan perlindungan data. Nah, selanjutnya yaitu summary and case conclusion yang merujuk pada ringkasan singkat dari temuan atau wawasan yang diambil dari analisis atau laporan yang lebih mendetail. Hal ini dapat merangkum poin-poin utama yang dibahas dan memberikan penilaian akhir tentang situasi atau kasus yang sedang ditinjau. Bagian ini biasanya menyoroti isu-isu kritis, solusi yang diusulkan, dan tindak lanjut yang diperlukan untuk mengatasi tantangan yang telah diidentifikasi.